Baik saudara, kembali lagi bersama saya Citrita Kumala dalam Serambi Topik. Kita akan membahas headline news yang diangkat oleh Harian Serambi Indonesia. Dan kali ini mengenai rilisnya dari KIP Aceh kemarin. Dan lanjutannya kali ini yaitu adalah tanggapan-tanggapan dari calon gubernur yang melalui jalur independen yang merasa lega. Bagaimana diskusinya? Untuk itu hadir bersama saya Bung Asnawi Kumar, selaku Kepala Litbang dan Redaktur Opini dari Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Bung Asnawi, apa kabar Bung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bung. Sudah saya singgung Bung mengenai informasi yang dijadikan headline news di Harian Serambi Indonesia. Dan berbagai informasi yang masuk, kenapa ini masih dianggap penting Bung? Iya, ini bahkan sampai bulan Februari ke depan nanti tahun mendatang ini sangat penting malah. Kita tahu persis bahwa para pembaca kita, pembaca Serambi Indonesia sangat menunggu-nunggu masalah ini. Terutama terkait pilkada ya, khususnya lagi calon independen yang selama ini memang sudah dicoba digarap peraturannya oleh pihak DPRA, tapi kan deadlock, belum disepakati sampai sekarang. Betul. Karena itu pihak Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh bersama pemerintah Aceh itu kemudian sepakat untuk mengambil peraturan yang lama, yaitu Kanun Nomor 5 Tahun 2012. Kanun itulah yang sekarang menjadi dasar penentuan syarat-syarat bagi calon independen. Jadi calon independen ke depan ini tidak perlu lagi misalnya syarat yang dibuat oleh DPRA, di mana satu dukungan satu pakai materai. Tidak lagi seperti itu. Baik. Kemudian dalam Kanun Nomor 5 Tahun 2012 ini juga disebutkan bahwa jumlah penduduk Aceh itu sekitar 5.100.000 ya, 5 juta lebih. Karena itu dari jumlah penduduk ini 3% persyaratan KTP yang harus dikumpulkan oleh masing-masing calon independen. 3% ini berarti sekitar 153.000 KTP yang harus dikumpulkan. Itulah kemudian kita minta tanggapan para kandidat yang sudah menyatakan diri untuk maju dari jalur independen, yaitu Abdullah Putih misalnya, kemudian ada Zakaria Saman, ada Pak Zaini Abdullah juga. Mereka memberi apresiasi dan merasa senang dengan aturan yang dibuat oleh KIP ini, dan mereka menilainya sangat adil. Baik. Abdullah Putih misalnya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak KIP sekarang itu tidak terlalu berat, tapi juga tidak ringan, biasa-biasa saja. Baik. Kemudian Zakaria Saman juga berpendapat bahwa apa yang dibuat aturan oleh KIP sekarang patut diapresiasi. Jadi bukan peraturan yang macam-macam, bukan peraturan yang dicari-cari sebagaimana pernah coba digarap oleh pihak Banleg DPRA. Baik. Gubernur Zaini Abdullah yang nanti juga akan maju dari calon independen juga menyambut baik keputusan KIP ini. Baik Bung. Tadi sudah dikatakan bahwa memang rilisnya dari KIP Aceh sendiri jumlah minimumnya begitu dari pendukungnya 3% dari jumlah 3%, betul. Baik. Dan ini sebenarnya seberapa penting dari hasil pleno dari rapat kemarin bagi para bakal calon, terutama calon gubernur? Iya, ini sangat penting malah. Sangat penting, kita menyatakan sangat penting untuk paling tidak untuk tingkat Aceh, karena di tingkat nasional sampai kemarin kita juga mendapat informasi bahwa rapat di DPR RI itu terkait pilkada deadlock. Karena memang sampai sekarang antara penyelenggara pemilu, pemerintah dan pihak DPR sendiri itu masih belum sepakat. Misalnya ada syarat yang menyebutkan bila ada calon anggota DPR yang maju menjadi calon kepala daerah, mereka harus menanggalkan, harus keluar dulu dari anggota DPR, harus mundur ya. Itu yang belum disepakati sampai sekarang. Karena itu kita merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pihak KIP Aceh ini satu jalan keluar yang sangat baik, terutama di tengah banyaknya kandidat yang coba maju dari jalur independen. Kita tahu dari partai hampir semua, khususnya partai nasional ya, hampir semua partai nasional tidak ada yang memenuhi syarat untuk bisa mengusung calonnya sendiri, kecuali mereka berkoalisi. Sedangkan syarat yang betul-betul bisa terpenuhi anak partai lokal, yaitu Partai Aceh. Karena itu kita berharap apa yang dilakukan oleh KIP
Kemudian juga hendaknya mendorong para kandidat untuk maju dari jalur independen. Dengan demikian nanti masyarakat Aceh akan lebih banyak pilihan terhadap calon mana yang mereka pilih. Baik, Bung. Dan pastinya terkait informasi ini, tadi sudah sama-sama juga kita dengarkan tanggapan dari beberapa dari calon gubernur pastinya yang melalui jalur independen. Nah, namun juga ada juga tanggapan dari DPRA begitu, yang juga masih merasa janggal mengenai data kependudukan. Iya, pihak DPRA ini antara lain kita kutip pendapat dari anggota PAN ya, anggota PAN yang menyebutkan bahwa bila dibandingkan melihat data jumlah penduduk Aceh tahun 2012 dengan sekarang tahun 2016 berarti sudah 4 tahun ya, jumlahnya diperkirakan sangat sedikit. Pertambahannya hanya 90.000. Jadi kalau dari segi dari ilmu demografi mestinya jumlah penduduk Aceh sekarang sudah lebih besar dari itu. Karena itu pihak DPRA juga coba mempertanyakan soal ini. Misalnya soal kevalidan data jumlah penduduk Aceh. Karena bila jumlah penduduk hanya 5.100.000 itu syaratnya 3% berarti setiap calon independen harus mengumpulkan 153 KTP ya. Betul. Kalau lebih lagi berarti calon independen harus mengumpulkan KTP lebih banyak lagi. Baik, Bung. Dan ya, mengenai rilis kemarin, Bung, mengenai syarat-syaratnya, apakah memang hanya khusus untuk KTP, SIM, dan paspor saja atau ada tambahan lain dari hasil? Sejauh ini masih hanya KTP, SIM, dan paspor yang ditetapkan oleh pihak KIP ya. Baik, fokus liputan Bung, bagaimana ke depannya nanti? Ya, kita akan terus coba follow up berita terkait masalah pilkada ini sampai dengan menjelang hari H nanti. Karena memang kita tahu bahwa sesungguhnya informasi seperti inilah yang diinginkan oleh para pembaca kita, oleh masyarakat Aceh. Karena bagaimanapun masyarakat Aceh dalam kondisi damai sekarang tentunya menginginkan pemimpin yang benar-benar bisa mengerti aspirasi mereka ke depan. Baik, Bung Asnawi, terima kasih banyak atas informasinya. Saudara, demikianlah Serambi Topik pada hari ini. Kembali ke studio.